Solo dan kemudian Radio Dakwah Islamiyah 107,7 FM Kota Malang, yang semoga kita bersama senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyyuhu min khalqihi wa khaliluh, salawatu rabbi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan salihan mutaqabbala. Hadirin sekalian, puji dan syukur alhamdulillah kita haturkan kepada Allah di malam hari ini. Kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam rangka suatu niatan yang insya Allah niatan yang salihah, niatan yang baik, niatan yang mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini merupakan afdhalul a'mal, salah satu di antara amalan yang paling utama, yaitu duduk di majelis ta'lim dalam rangka menuntut ilmu. Kita berdoa kepada Allah, semoga apa yang kita amalkan di malam hari ini, semoga apa yang kita niatkan dan kita lakukan di malam hari ini mendatangkan ridha dari Allah Subhanahu wa ta'ala untuk kita bersama, dan kemudian amalan ini diterima dan dicatat oleh Allah sebagai ibadah. Amin ya rabbal alamin. Kemudian berikutnya salawat beriring salam semoga tercurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi beserta seluruh sahabatnya dan seluruh di antara umat dan pengikutnya yang setia menjalankan sunnah, menjalankan tuntunan dan menjalankan ajarannya ila yaumil qiyamah. Hadirin sekalian, nampaknya di Indonesia ini film punya kekuatan. Itu kasus pembunuhan Garut, itu kasusnya dibuka setelah muncul apa? Setelah muncul filmnya. Kemudian satu hadis di dalam kitab Muttafaqun Alaih Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim yang kita sudah sampaikan berpuluh tahun yang lalu bahkan mungkin, yang kemudian kurang mendapat, bukan kemudian karena mulai dihafalkan dan diperhatikan makna serta isinya, tapi menjadi viral justru karena apa? Karena difilmkan. Nah jadi mudah-mudahan apapun yang terjadi tetap membawa kebaikan. Nah, apa hadisnya? Hadis ini hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim. Jadi riwayat Imam Bukhari dan Muslim, dan diriwayatkan pula oleh imam hadis yang lainnya termasuk di dalam Sunan Abi Dawud dan yang lainnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dari hadis sahabat yang mulia yaitu Uqbah ibnu Amir radhiyallahu taala anhu. Dan sahabat yang bernama Uqbah ibnu Amir ini hadisnya mesti singkat, padat, jelas. Salah satu hadisnya Uqbah ibnu Amir itu yang singkat, padat, jelas,
Itu ketika Uqbah ibnu Amir bertanya kepada Nabi Muhammad, "Ya Rasulullah, man najat?" Ya Rasul, keselamatan itu apa? Jadi dimaksudkan di sini apa sumber-sumber keselamatan? Itu pertanyaannya Uqbah bin Amir, dan Rasul menjawab secara singkat, padat, jelas juga. 3. Nomor 1, amsik alaika lisanak, jaga lisan. Yang kedua, wal yasa'ka baituk, hendaknya kamu banyak berada di rumah. Jazakumullah khair, ini Ustadz Alam, jagoannya jam sar ini. Yang kedua, wal yasa'ka baituk, jadikan rumahmu terasa luas. Maksudnya apa? Jangan banyak keluar rumah, karena rumah itu pertahanan kita untuk selamat dari fitnah. Maka bikin rumah senyaman mungkin. Dan yang ketiga, wabki ala khati'atik, tangisi dosamu. Jadi artinya bukan cuma nangis, tapi apa? Muhasabah, istighfar, tobat, memperbaiki diri. Nah, termasuk satu hadis ini dari Uqbah ibnu Amir yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim. Suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam itu mengatakan kepada para sahabatnya, dan ini perhatian yang nampaknya di sebagian masyarakat kita masih dianggap biasa, tidak terlalu penting. Wong kita tidak punya pikiran yang macam-macam, tidak ada niatan jelek gitu loh. Padahal apapun yang disabdakan Nabi itu merupakan apa? Peringatan untuk supaya kita antisipasi. Untuk supaya apa? Antisipasi. Maksudnya saya ingat sapi ini gara-gara nanti setelah kajian tidak boleh pi. Tapi yang tidak tahu dagingnya berapa, tepungnya berapa, yang tidak tahu. Karena sekarang lagi viral, daging 3 kilo, tepung 1 ons. Lagi ada, tahu iklannya ya? Tidak tahu punya Pak Alam ini daging sekilo tanpa tepung. Daging kabeh insya Allah ya. Nah sudah, maka hadirin sekalian, semua hadis Nabi itu merupakan antisipasi. Termasuk hadis yang satu ini. Apa hadisnya? Rasulullah mengingatkan, iyyakum wad-dukhul 'alan nisa. Jadi kalimat iyyakum kemudian wa dalam bahasa Arab itu linnahyi, untuk melarang. Berarti iyyakum wad-dukhul 'alan nisa. Aku melarang kalian untuk masuk ke tempat perempuan. Itu dilarang. Laki-laki tidak boleh kumpul-kumpul dengan perempuan dalam rangka khalwat. Tidak boleh. Iyyakum wad-dukhul 'alan nisa. Tidak boleh. Maka tidak boleh bermudah-mudahan dalam perkara perempuan. Ini larangan Nabi. Dan yang dilarang oleh Nabi manusia-manusia yang terbaik sepanjang zaman, yaitu generasi para sahabat. Artinya dengan kebaikan mereka yang seperti itu, tetap Nabi Muhammad wanti-wanti, iyyakum wad-dukhul 'alan nisa. Aku peringatkan jangan sampai kalian masuk ke tempatnya perempuan. Nah, kalimat wad-dukhul 'alan nisa, masuk ke perempuan, itu maknanya luas. Antum buka syarahnya Al-Imam An-Nawawi. Al-Imam An-Nawawi ketika menjelaskan mengenai hadis ini, itu larangan ini bersifat umum, interaksi dengan perempuan yang tidak mendatangkan hajat. Tidak ada apa? Keperluannya. Ya semua kok pura-pura duduk, apalagi sekarang zaman kopi pangku. Apalagi ini tambah distorsi ini sudah. Apa distorsi itu? Ini semakin menyimpang, semakin menjauh ya. Maka kata Al-Imam An-Nawawi, ini larangannya secara umum. Dilarang berduaan, dilarang ngobrol yang tidak penting, dilarang kemudian, bahkan kalau sekarang ini sudah, ini fitnahnya, maaf ya, tapi kita sampaikan saja dengan niatan, bukan niatan jelek. Ini fitnahnya sampai sekarang ini perempuan naik Gojek ke pengajian. Perempuan naik Gojek ke pengajian. Jadi ngaji boleh, tapi kemudian naik Gojeknya yang antara laki dan perempuan itu, Allah gak mikir macem-macem. Loh, kan Anda yang gak mikir.
Setan mikir bagaimana menyesatkan Anda. Setan mikir bagaimana nanti ketika naik di polisi semaput itu, polisi tidur itu kan loncat juluk. Itu terkadang wallahu a'lam bisawab, kalau ada orang-orang yang niatannya tidak baik, ada punya sesuatu yang niatan-niatan jahat, bisa saja dia permainkan itu kan. Nah, maka dilarang. Karena apa? Rayuan gombal mukidi. Ada perempuan posting langsung like, komen, like, komen. Apalagi like-nya sekarang di Facebook itu ada. Sudah bukan, kalau zaman dulu kan cuma jempol. Sekarang sudah ada like-nya itu pakai logo hati. Betul Pak Joko? Gitu dong Pak. Lama tidak ketemu Pak Joko nih, Masya Allah. Jadi like-nya ada bentuk hati dan itu dilarang dalam syariat. Nanti mengatakan, wah Islam kakueram, Islam gak luas blas, ini Islamnya Timur Tengah ini Islamnya arek-arek Islam anyaran, sabuk putih, macam-macam omongan. Dan itu omongan tidak terlepas dari bagaimana cara setan untuk sedikit demi sedikit apa? Merusak kita. Karena ayatnya wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Jangan kalian mengikuti langkah demi langkahnya siapa? Setan. Artinya setan itu tidak langsung mengajak Anda langsung zina, tidak. Tapi apa? Sedikit demi sedikit. Mulai like, komen, nanti lama-lama minta nomor WA, nanti lama-lama mulai curhat lewat WA, macam-macam. Maka oleh Nabi diantisipasi. Apa antisipasinya? Iyyakum waddukhul 'alan nisa. Jangan sampai kalian bermudah-mudah untuk masuk ke tempatnya perempuan. Apalagi ada hadis. Ini riwayatnya dua. Ada satu yang dibilang ini hadis. Yang kedua mengatakan ini asar dari Sayyiduna Umar. Seburuk-buruk perempuan siapa? Afla'. Itu perempuan yang tidak punya malu kepada laki-laki. Jadi tidak duisin. Karena saking biasanya interaksi dengan laki-laki, bahkan sampai kalau ada laki-laki kumpul, dia itu dalam bahasanya apa? Nimbrung. Nimbrung itu apa? Nimbrung itu apa? Wis moro-moro, boleh tidak duduk bareng? Itu dikatakan dalam hadis, walaupun hadis ini kalau dibilang hadis, maka sebagian ulama mengatakan riwayatnya dhaif. Akan tetapi yang lebih pas, ini saya baca merupakan asar ucapan Sayyiduna Umar. Mengatakan, aqbahun nisa, perempuan terjelek, perempuan terburuk. Jelek di sini akhlaknya, buruk di sini agamanya. Siapa? Afla. Yaitu perempuan yang berani kumpul dengan laki-laki. Tentu yang bukan mahramnya. Nah, maka antisipasi, itulah kenapa jamaah yang dirahmati oleh Allah, apabila kita memperhatikan syariat, maka perhatikan, syariat yang Allah turunkan kepada kita itu ada maqasid namanya. Ini pelajaran dasar banget ini. Ada apa? Maqasid. Namanya maqasid asy-syariah. Maqasidus syariah. Tujuan dari adanya syariat. Itu tujuan besar adanya syariat. Itu menjaga 5 perkara prinsip. Itu tujuan Allah turunkan syariat. Termasuk maaf. Ibu-ibu, bu, termasuk syariat poligami, tidak terlepas dari itu. Jadi poligami syariat bukan bu? Tidak dapat bakso lah jawab. Tidak dapat bakso, belikan cilok aja. Kenapa? Baksonya di sana. Waduh, kita tidak dikasih nanti. Kalau tidak mau jawab kasih cilok aja. Sak suntuk ya. Termasuk syariat, maka setiap syariat yang ada termasuk apa? Syariat menutup aurat. Untuk laki-laki dan perempuan syariat menundukkan pandangan. Untuk perempuan syariat kalau ngomong sama laki-laki bahasanya tidak boleh ngelembeh. Ngelembeh itu apa? Masih lagi di mana? Mau apa? Mentol merekes lambe ini. Iya, kalau telepon sama suaminya seperti itu bagus. Pernah nonton videonya Ustazah Aisyah Dahlan ya? Nah itu kalau sama suami tidak apa-apa. Tapi kalau sama ini customer service dengan Lina, dia bisa dibantu apa? Oh, ada yang lain?
ini kesian dia kalau dituntut seperti itu kan. Nah, maka tujuan dimunculkannya syariat itu menjaga 5 perkara primer, 5 perkara prinsip. Nomor 1, ini wis orang yang ngaji kudu ngerti ini Pak, karena ini yang kita sampaikan di setiap ceramah. Jadi ceramah kita, tausiah kita, ilmu yang kita sampaikan, ayat yang dibaca, hadis yang dipelajari, itu tidak terlepas dari 5 tujuan dasar syariat ini. Nomor 1, hifdzuddin, menjaga agama. Menjaga apa? Agama. Biar agama itu tidak rusak. Maka diatur oleh syariat, tidak boleh ngomong sakar PDW, tidak boleh menjadikan agama sebagai bahan candaan, tidak boleh memperolok-olok Allah Ta'ala dan Rasulnya, tidak boleh memperolok syariat. Jadi yang pertama tujuan dari syariat itu ada hifdzu ad-din, supaya agama ini apa? Terjaga. Yang kedua, yang prinsip hifdzun nafs, menjaga keberlangsungan jiwa manusia. Maka tidak boleh membunuh orang sak maunya sendiri, tidak ada. Maka membunuh orang itu ada dasarnya, ada tuntunannya, ada syariatnya. Sampai dalam Al-Quran, barang siapa membunuh satu orang seperti membunuh semuanya, barang siapa menghidupkan dalam artian menjaga satu orang seperti menjaga semuanya. Itulah kenapa dalam ayat Al-Quran tentang hukum qisas. Qisas itu apa? Ya bukan cuma ini, ya potong tangan, tapi umumnya orang ngomong qisas itu pembalasan seperti apa? Pancung. Disebutkan dalam Al-Quran, wa fil qisasi hayatul liulil albab. Di dalam qisas itu, hukuman seperti itu, ada jaminan kehidupan untuk orang yang mau berpikir. Supaya apa? Tidak gampang-gampang bunuh. Lah sekarang habis bunuh hukumannya cuma 20 tahun. Bunuh hukumannya cuma 15 tahun. Kalau pembunuhan berencana ada perbedaan, kalau pembunuhan seketika. Bunuh sikat dung. Mencuri sampai batasnya 4 gram emas dan ke atas, potong tangan. Sampai di zaman Umar itu hukuman ini dihilangkan karena terjadi kemiskinan kelaparan. Nah tapi minimal dengan adanya syariat, jaminan hidup itu ada. Tidak boleh sembarang bunuh. Sekarang rame Pak, wartawan bongkar kasus narkoba, ditemukan mati terpanggang di rumahnya. Coba. Dalam keadaan sebelum mati, sebelum wafat tadi, gugur tadi, itu tulangnya udah dipotong-potong. Jadi setelah apinya padam, dibawa ke rumah sakit, dicek forensik segala macam, ternyata sebelum terbakar tadi itu sudah disiksa duluan dan dipastikan oleh dokter forensiknya dia dibakar dalam keadaan masih hidup. Coba kalau tidak pakai syariat ya apa? Rusak, ya ini yang terjadi. Maka syariat itu ada untuk menjaga jiwa manusia, jiwa manusia. Yang ketiga, hifdzul aql, jaga apa? Akal. Maka dalam Islam, khamr apa hukumnya? Haram. Narkoba apa? Haram. Cimeng dan kawan-kawan. Jaga apa? Akal. Karena akal inilah yang menjadikan manusia berbeda dengan siapa? Binatang. Kalau akalnya dirusak, ya rusak. Bahkan maaf, antum silakan cek di Google lah, tidak perlu kita ceramahkan. Antum cek di Google, termasuk penghuni dunia dan negara TikTok ini. Ada berapa negara TikTok Mas Efri? Ini berapa penghuninya negara TikTok? La haula wala quwata illa billah. TikTokers, joget-joget gini, TikTok yang manfaat itu ya. Nah maka termasuk antum cek di Google lah, kalau kita ceramahkan nampaknya rodok lebay. Pornografi itu ngerusak otak bagian tengah yang dalam Islam namanya nasiyah. Namanya apa? Nasiyah. Ini nasiyah itu otak tempat kita sujud. Ini namanya nasiyah. Dan dalam ilmu kedokteran, ilmu jiwa, ilmu syaraf otak, itu kalau orang nonton pornografi yang dirusak akal tengahnya ini. Dan akal tengah itu apa? Untuk membedakan mana benar, mana salah, mana baik, mana buruk, mana manfaat, mana mudarat. Kalau orang sudah nonton pornografi, bukan kecanduan loh. Kecanduan nih, nemen, nonton, rusak ininya. Dan sekarang akal kita dirusak dengan yang seperti itu. Narkoba, minuman keras, pornografi. Sementara syariat itu menjaga akal. Supaya orang itu ketika ngomong, omongannya dipikir, tidak dengan
Sakarepe dewe. Yang keempat, hifdzu an-nasl. Nasl itu menjaga keturunan. Itulah sebabnya ada syariat pernikahan. Keturunannya dijaga. Binnya siapa? Beda dengan orang-orang non-Islam. Orang-orang non-Islam tidak jelas siapa bapaknya. Maka mereka itu kalau ditanya bapakmu siapa? Yo, masuk bapak itu penting. Bayangin, serius ini Pak. Anda buka di YouTube. Ditanya bapaknya siapa? Sosial eksperimen. Tentu bukan di Indonesia ini. Ditanya bapaknya siapa? Bingung, tidak bisa jawab. Terus dia malah tanya balik kepada yang mewawancarai dia. Emang penting ya bapak saya siapa? Coba. Kalau tidak pakai syariat, sudah kayak binatang. Sudah kayak apa? Binatang. Maka syariat ini menjaga keturunan. Termasuk dalam syariat, tujuan menjaga keturunan tidak seperti yang sekarang terjadi di Jepang. Di Jepang itu Pak, maaf, ojo salah ngomong, ojo salah paham. Bukan krisis seks. Lah, depopulasi. Apa depopulasi itu? Terjadi penurunan secara drastis jumlah populasi. Maka di Jepang sekarang lebih banyak orang tuanya dibanding anak-anak mudanya. Tuwek-tuwek apa? Kenapa? Karena tidak ada syariat menjaga keturunan. Maka dalam Islam haram KB. KB apa? Lah, yang habis vasektomi. Itu haram kecuali dengan alasan medis. Kecuali dengan alasan medis. Karena apa? Islam itu menjaga keturunan biar tetap ada. Maka kita itu menikah salah satu tujuannya apa? Supaya kita punya keturunan yang menjadikan Allah tetap disembah. Itu tujuan baik, niat baik. Maka jangan cuma punya anak sedikit. Kalau memang bisa hadirin, yakin imannya yang kuat, ikhtiar yang kuat, punya anak yang banyak. Kenapa? Nanti anak kita itu menjadi estafet pahala buat kita. Yang melanjutkan menyebut nama Allah, yang melanjutkan sholat, yang melanjutkan ngaji, yang melanjutkan menjalankan syariat. Itu otomatis orang tuanya dapat apa? Pahala. Dan mereka yang tidak punya syariat, tidak ngerti ini. Maka di Jepang sana sekarang dan beberapa negara yang lain tentunya, itu anak dianggap beban. Sehingga mereka itu nikah tanpa niat, bukan nikah. Apa? Ya sikulah pokoknya, paham kan? Maksudnya dijelaskan. Jangan pura-pura polos lah, ini muka-muka paham semua ini ya. Tujuannya mereka hubungan suami istri itu sekedar menyalurkan kebutuhan apa? Biologis, tidak pengen punya anak, dianggap anak nanti bakal ngerepoti. Dikala umat Islam disebutkan semenjak beberapa abad yang lalu, Nabi Muhammad bilang apa? Tazawwaju al-walud al-wadud. Kalau mau nikah, cari perempuan yang penyayang, yang kandungannya subur, senengane meteng. Kakean peteng-petengan akhirnya meteng. Karena apa? Rasulullah mengatakan fa inni mubahin bikumul umama yaumal qiyamah. Karena nanti di hari kiamat saya senang kalau jumlah umat saya itu banyak. Ini Nabi Muhammad senang umatnya banyak, Anda punya anak satu. Tanpa uzur, tanpa alasan, bukan karena medis, tapi apa? Takut nanti tidak bisa makan itu loh. Sampai Allah sindir dalam Al-Quran. Kami yang ngasih kalian makan dan yang ngasih mereka makan, bukan kalian. Ini sampai Rasul senang umatnya banyak, kita ternyata tidak membahagiakan Rasul dengan memperbanyak jumlah anak. Dan yang terakhir dari syariat itu apa? Hifdzul mal, menjaga harta. Sampai antum tahu menjaga harta ini. Umar bin Khattab ketika ketemu seorang laki-laki, walinya anak yatim. Jadi anak yatim itu kalau belum ngerti uang, itu tidak boleh uang dikasihkan dia, tidak boleh. Maka warisannya dia dipegang siapa? Dipegang walinya. Nah, itulah kenapa ada peringatan memakan harta anak yatim seperti memasukkan bara api ke dalam perut. Ada seorang laki-laki saking amanahnya di zaman Umar, itu hartanya anak yatim disimpen tok, gak dicekel blas. Bentahun metu zakati 2,5% tiap tahun karena hartanya besar. Apa kata Umar? Tajir bih,
Puteran uangnya anak yatim ini, kata Umar. Ngomong ke walinya tadi. Diputer, bikin dagang, beli kambing, beli onta, bikin apa. Supaya apa? Hatta la ta'kuluhu shadaqah. Sampai supaya uang itu tidak habis karena zakat. Kalau tidak kamu puter, lama-lama uang itu akan habis karena apa? Zakat. Padahal zakat cuma 2,5. Kalau orang kerja, kan untung bisa sampai 10%, 15%. Tanya Pak Iskandar itu. Berapa persen Pak Is? Ya rahasia. Tapi yang jelas kalau kita lihat Pak Iskandar kan ya ngerti lah, gak mungkin 2,5%, gak mungkin badi nih kan. Nah, maka artinya apa? Sampai seperti itu syariat jaga. Tidak boleh ngambil uangnya orang, tidak boleh curang ketika berdagang. Itulah tujuan syariat. Nah, termasuk hadis ini tadi. Hadis yang Rasulullah mengatakan, la iyyakum waddukhul 'alan nisa. Jangan sampai masuk ke tempatnya perempuan karena khawatir nanti terjadi mudharat. Karena apa? Setan itu lek bisi pinter. Ada mahasiswi bimbingan skripsi di kampus tidak pernah ketemu dengan dosennya, sama dosennya. Kalau memang mau nanti saya permudah, saya gampangin juga. Tapi bimbingannya jangan di kampus, banyak orang nanti bising kita. Di mana bimbingannya? Ya kita nyewa apa gitu ya, entah kapal pesiar atau jet pribadi atau apa gitu. Nanti lama-lama kalau tidak ketemu jet tempur ya menisan ya. Bimbingan konseling skripsi di hotel. Ini bukan konseling ini, dikon maling ini ya. Dikon maling kehormatannya orang tidak ada. Nah, tapi karena hadis ini tidak pernah kita pelajari, kalaupun dipelajari tidak pernah menjadi bimbingan kehidupan, akhirnya liar. Ketika Rasulullah mengatakan iyyakum waddukhul 'alan nisa, jangan sampai masuk ke tempatnya perempuan, dalam artian sebaliknya. Cuma kenapa Rasul tidak ngomong perempuan jangan masuk ke tempatnya laki-laki? Karena di zaman itu tidak lazim. Tapi secara makna masuk. Kalau laki dilarang masuk ke tempatnya perempuan, berarti perempuan jangan masuk ke tempatnya laki-laki. Tapi sekarang musibah. Semoga Allah menyelamatkan kita semua. Allahumma amin. Nah maka salah seorang tanya, faqala rajulun minal ansor, salah satu laki-laki dari kalangan ansor bertanya setelah Rasulullah mengatakan seperti itu, jangan masuk ke tempatnya perempuan. Maka salah satu laki-laki tanya, ya Rasulullah, afara'aita alhamu? Ya Rasul, bagaimana pendapat panjenengan, bagaimana pendapat anda kalau sekiranya yang kami masuki itu perempuan yang bukan mahram, tapi apa? Mereka itu alhamu. Alhamu itu ipar perempuan. Jadi saya punya istri saya punya adik perempuan. Dan dia tinggal bareng sama saya, serumah sama istri saya. Itu bukan jahat, bukan kereng, bukan egois, bukan sakar PDW. Bilang sama istrinya, lebih baik kita kasih duit dia buat ngekos. Kenapa? Karena Rasul mengatakan, ya Rasul, bagaimana kalau perempuan yang kami masuki itu bukan perempuan sembarang, tapi apa? Ipar kami sendiri. Adik perempuan dari istri saya atau kakak perempuan dari istri saya. Bagaimana itu? Dianggapnya oleh sahabat yang satu ini, kalau ipar tidak apa-apa, karena kan dianggap ipar ya seperti saudara lah. Wong istrinya nikah, wong kakaknya, adiknya nikah sama saya, masa adiknya istri saya anggap orang lain? Kan kalau berpikir umumnya kan begitu ya. Oh ini kan adiknya istri saya, berarti saya anggap dia seperti siapa? Ya seperti adik saya, akhirnya adik-adikan, diadusi, diselimuti, dipempesi, pakai pempes segala macam ya. Nah maka sahabat ini sempat berpikir yang seperti itu, ya Rasul, kalau yang kami datengin itu ipar bagaimana? Maka Rasul mengatakan alhamu al-maut, seperti al-hajju arafah, seperti ad-din an-nasihah. Apa artinya? Intinya al-hajju arafah, haji itu intinya apa? Wukuf di padang
Arafah. Siapa dapat wukuf dia dapat haji. Ad-din an-nasihah. Agama itu intinya apa? Nasihat. Berarti kalau ada agama tanpa nasihat dia dianggap tidak beragama. Tidak mau menyampaikan, tidak mau mendengar nasihat lah. Sama seperti itu alhamu al-maut. Inti dari ipar itu apa? Mati, maut. Berarti serem apa enggak? Tapi kita enggak. Idul Fitri sama ipar. Mama rupamu, mama. Dan sekarang muncul jadi film. Dan film itu biasanya apa? Terinspirasi oleh kisah dalam kehidupan sehari-hari. Ya, negara TikTok. Paham? Mana negara TikTok? Ada komen. Banyak coba komen. Siapa yang jadi korban ipar? Nah, kalau kita mau ceritakan hadirin, itu nanti saya akan tanya sama Abu Shanum. Itu di DM, kisah-kisah seperti ini tidak sedikit. Tidak sedikit. Bahkan bukan si suami yang gangguin adiknya istri, tapi adiknya istri yang memeti kepada suami kakaknya. Ngerti memeti? Bebek. Masku, bubuk dong. Ya apa ini? Jadi bukan suaminya, bukan si laki-lakinya. Walaupun tidak menutup kemungkinan seringkali si laki-lakinya yang memang mata keranjang. Tapi memang dari situ ini peringatan Nabi. Ya Rasul, bagaimana kalau yang kami masuki itu, artinya masuk itu ya sekedar masuk ke rumahnya, duduk di ruang tamu bareng dia, kemudian sekedar semobil sama dia, ndak ada orang lain. Itu kan yang terjadi. Ketika si suami mau berangkat kerja, adiknya istri mau berangkat kuliah, si istri yang ngomong, "Mas, kan adikmu juga mas, kan searah kampusnya. Bawalah dia, sehari bawa, 2 hari bawa, 3 hari bawa, 4 hari bawa, 5 hari bawa, 6 hari, kok bawa terus? Kapan kejadiannya ini ya? Lama-lama kok ayuan adi ya mbake kuru, jenenge adike lemu tapi sapa sing lemu iki sensasinya beda. Lama-lama masuknya bukan ke kampus, tapi kemana? Kampus kehidupan. Bikin cerita baru. Nah, ini yang terkadang perlu kita pahami. Nah, sehingga kalau memang memungkinkan, kalau memang kita punya keluasan rezeki, tidak ada halangan-halangan yang membatasi, maka tentu yang paling ideal kita jadikan rumah tangga kita aman dari ipar. Aman dari ipar. Jadi kalau bisa jangan nitipin istri kita sama iparnya. Jangan nitipkan adik perempuan Anda, istri-istri, mbak yang di belakang, mbak. Panjenengan mbak apa mbah? Lek mbah gak usah ngaji wis. Wiritan ae. Iya, ini di TikTok ini mbak apa mbah? Ndak, TikTok kok nyaut ae. Ini mbak apa mbah? Mak. Emak tidak jelas umurnya lek emak ini. Ada mbak sana. Oh mbak ya. Mbak halah ngaku nih mbak. Nanti kalau ketemu, bauti ternyata. Nah, maka dengan itu hadirin jaga. Kalau Nabi Muhammad mengatakan alhamu al-maut, ipar itu maut. Ngerti tidak maut? Ada pemain bola. Giringi, gocekannya keren. Kita bilang apa? Wih, gocekannya maut. Maut artinya apa? Lihai. Iya apa enggak? Lihai, pinter, licin. Terus ada orang ini kalau orasi luar biasa. Orasinya maut. Berarti orasinya apa? Keren. Nah, maka ketika Nabi Muhammad mengatakan alhamu al-maut, itu artinya licin, keren, menakutkan, berbahaya, mendatangkan mudarat. Dan hati-hati hadirin. Sekarang sama mertua saja diembat kok. Mertua, ingat viral berapa bulan yang lalu? Punya istri umurnya masih 20-an. Mertuanya sudah mendekati alam kubur. Bukan umur, yo ngebet. Apalagi kalau dia seorang ipar.
Nah, maka yang perlu diperhatikan tentang ipar ini ada beberapa hal. Nomor satu, silakan ditulis. Ada beberapa hal yang perlu kita sampaikan tentang ipar. Yang pertama, jangankan kita berbicara tentang apa? Tentang ipar. Kita berbicara tentang anak kandung kita. Laki dan perempuan. Punya anak perempuan sudah balik atau boleh dalam pengertian yang lain sudah sampai usia 10 tahun, itu sudah tidak boleh tidur satu kasur dengan bapaknya. Dengar gak berita berapa minggu yang lalu, berapa pekan yang lalu, seorang bapak meniduri anak kandungnya baru ketahuan setelah 5 tahun. Ya apa? Terus antum mengatakan, Rasulullah lebay masa nggak boleh sama anaknya sendiri, ini terlalu overthinking. Rupamu punya kakak adik laki perempuan ada kan? Perasaan hati apa? Gak ono kan sampai mikir macem-macem kan? Loh kita ngelihat kadang-kadang mangkel, apa sih mbak itu? Cerewet teram, le anak ngatur aja. Itu kan kalau pikiran manusia biasa. Tapi setan punya pikiran yang lain. Sampai Nabi Muhammad mengatakan, muru wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u 'ashrin. Kalau sampai umur 10 tidak mau sholat, boleh yang satu umur 10, yang satunya belum sampai 10, atau sudah 10 atau lebih dari 10. Ada 2 anak, yang satu laki, yang satu perempuan. Apa kata Nabi Muhammad? Farriquhum fil madaji'. Pisahkan tempat tidur mereka. Itu kakak adik. Yang jauh dari kata-kata orientasi seks. Tidak mungkin kepikiran sama kakaknya sama adiknya. Iya kan? Itu pikiran kita. Tapi pikirannya setan, di mana ada celah di situ saya manfaatkan, kata setan. Sampai Nabi Muhammad hanya untuk kakak adik jogo saja, itu sampai kasurnya harus dipisah. Jangan itu. Lanang podo lanang, wedok podo wedok. Dan sekarang terbukti munculnya LGBT. Apa LGBT? Dan macam-macam. Lanang mangan lanang, wedok mangan wedok. Kalau menurut kita kan, opo enake? Lo itu kita. Kalau mereka mikir, ya justru enak tak lakoni, like enak lapo tak lakoni. Kan begitu. Nah, maka Rasulullah mengantisipasi, mewanti-wanti. Jangankan laki dengan perempuan, laki dengan laki, perempuan dengan perempuan. Apa wanti-wantinya? La yanzuru ar-rajulu ila aurati akhihi walal mar'atu ila aurati akhiha, ila aurati ukhtiha. Atau dalam riwayat yang lain yang semacam dengan itu. Au kama qala Nabi, la tanzuru al-rajulu ila aurati rajul walal mar'atu ila auratil mar'ati. Tak boleh saling melihat aurat laki dengan laki, perempuan dengan perempuan. Tak boleh. Delok sih modelmu kaya apa? Bengkong apa kenceng? Oh enek ukirane apa wapi Ini sore kok iso ngene ya nggenmu ya. Iki biyen pas sunat iki mbek tukang calake diapakne. Wah aku kepengin nek tak ukire rek. Teko nang. Tidak boleh. Laki-laki, perempuan-perempuan tidak boleh. Bahkan dalam sebagian adab yang disampaikan oleh para ulama, bahkan kalau laki dengan laki, ini bukan hadis, tapi anjuran dari para ulama, tidak boleh tidur satu selimut. Kecuali suami istri. Tidak boleh tidur satu selimut. Bayangin. Ini saking menjaganya. Jadi poin pertamanya, memang Rasul sangat waspada. Sampai Rasulullah SAW bersabda, la yakhluwanna ar-rajulu bimra'atin. Jangan sekali-sekali seorang laki-laki berduaan khalwat dengan seorang perempuan. Kenapa begitu? Fa inna thalithuhuma syaitan. Karena yang ketiga di antara mereka siapa? Setan. Nah, itu wanti-wanti yang pertama. Jangankan ngomong ipar, yang jauh dari pikiran kotor saja itu sama Nabi Muhammad diwaspadai. Itulah kenapa zina itu ayatnya bukan janganlah berzina, tapi apa? Jangan mendekati zina. Nah, mendekatnya itu ngobrol dengan bahasa yang hai, sudah makan? Tidak usah. Poin kedua, ingat, ipar, TikTok masih menyala? Masih ya?
Kenapa ada masalah? Pada ada. Nge-like lah, haula, memalukan. Ustadz Rifki TikTok nge-like. Beli HP baru, Pro Max. Beli 20 sekalian. Sombong amat ya. Ipar ini bukan mahram. Ingat, perhatikan. Jadi tidak ada Idul Fitri salaman sama ipar, tidak ada. Ya tentu kalau lain jenis ya. Yang beda jenis kelamin, ingat mereka bukan mahram. Maka perhatiannya apa? Hati-hati. Kalau Anda datang ke rumah kakak laki-laki Anda, ini wong lanang, mana yang lanang? Laki-laki mana? Saya tidak yakin. Istri berapa? 1 kok ngaku laki. Tidak boleh. Tidak ada laki-laki di sini. Mana laki-laki? Istri 1 itu belum laki. Itu terpaksa saja dibilang laki. Pak Iskandar mana? Ya Pak Is. Setuju? Oh, nanti sampai rumah beda omongan sudah. Sudah. Maka hadirin sekalian, saya lanjutkan sedikit ya. Saya lanjutkan sedikit. Ini komatnya berapa menit? 5 menit. 10 ya udah. Nanti tet komat kita adzan langsung komat ya. Ini biar kalau tayangan terputus nanti enggak bagus. Sudah begini. Apa yang tadi hadirin? Peringatan. Ipar itu termasuk bukan mahram. Sehingga ketika ipar itu bukan mahram, maka bisa terjadi apapun. Termasuk yang berikutnya, ipar itu mahram bukan selamanya. Ingat, maaf, ipar itu bukan mahram, tapi ingat, mahramiyahnya bukan lil abad atau al abad. Bukan. Begini, saya punya istri. Qadarullah, nas'alullah salamata wal afiyah. Semoga Allah menyelamatkan dia. Na'udzubillah. Allah takdirkan cerai atau meninggal istri saya, atau bagaimana? Sesuai dengan apa yang Allah takdirkan dan mudah-mudahan la qadarullah. Sudah? Apa yang terjadi? Maka saya boleh nikah. Setelah saya cerai dengan istri saya boleh nikah dengan adiknya dia atau kakaknya dia. Boleh. Beda dengan mertua. Kalau saya nikah dengan perempuan, mertua perempuan saya sampai kapanpun mahram saya. Hatta istri saya mati udah 24 tahun. Mertua tetap mertua, tidak boleh dinikahi. Tapi kalau adiknya istri atau kakaknya istri, itu selama saya pisah dengan istri saya yang punya kakak dan punya adik, maka dia ada peluang saya nikahi. Ada peluang saya nikahi. Nah, itulah kenapa yang menjadikan ipar itu semakin menakutkan. Karena apa? Kalau sampai terjadi apa-apa, setan bisik apa? Alah, enggak apa-apa, nanti ceraikan aja kakaknya, kamu nikah sama adiknya. Nanti bikin aja tragedi lah, kecelakaan, gas LPG meledak, bakar aja istrimu. Wong laki-laki kan enggak pakai masa iddah ya. Nanti mumpung adiknya masih seger ini masih kelapa muda ini, airnya masih ya, nanti kalau sudah tua wis ndak nyenengke maneh. Nah, ini maka itulah kemudian yang perlu diperhatikan tentang mahramnya ipar. Dan selain ipar itu mahram, yang perlu diperhatikan yang kedua apa? Misanan. Misanan itu apa? Sepupu, mahram. Hati-hati. Maaf, bukan mahram. Saya ulang. Misanan atau sepupu termasuk yang bukan mahram. Maka tidak ada salim sama misanan lawan jenis, cipika-cipiki dengan misanan atau sepupu lawan, tidak ada itu. Nah, cuma sayangnya di masyarakat kita, alah gak usah atos-atos, gak usah terlalu dulur kok. Ini loh, akhirnya apa? Agama kalah oleh adat kebiasaan. Padahal syariat itu tadi ada untuk menjaga dan menyelamatkan. Itu poin kedua yang perlu diperhatikan tentang apa? Tentang ipar. Kemudian poin yang berikutnya tentang apa? Tentang alhamu al-maut. Alhamu al-maut. Yaitu ipar adalah maut. Perkara yang ketiga pemirsa dan jamaah yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, tentang ipar ini
Ini adalah orang ketiga dalam rumah tangga. Dan ingat, orang ketiga tidak senantiasa negatif. Misalkan saya nikah sama istri saya, selain saya dan istri, itu termasuk orang ketiga. Siapapun, mertua, ipar, siapa lagi? Teman, itu semuanya orang ketiga. Artinya orang luar dari keluarga inti saya, keluarga batih saya. Nah, maka ketika mereka orang ketiga, ini ada kemungkinan potensi positif, ada kemungkinan potensi negatif. Itulah Nabi Muhammad mengingatkan. Apa Nabi Muhammad mengingatkan? Nomor satu, maka saya minta sama teman-teman saya ini. Anda ini saya anggap bukan murid, teman sudah. Karena kedekatan kita keterlaluan. Sudah? Rasul mengingatkan apa? La tusahib illa mu'minan. Anda cek dalam Riyadhus Shalihin. Wala ya'kul ta'amaka illa taqi. Jangan kamu jadikan temanmu kecuali orang yang beriman. Dan jangan sampai memakan makananmu kecuali mereka yang bertakwa kepada Allah. Pengertiannya begini, lihat. Islam itu, orang Islam, ibu-ibu, bu, enggak usah teriak-teriak, santai saja. Yang sopan dalam Ustadz, gitu loh. Bu, enggak usah ngerayu, saya sudah punya istri. Barusan diberitahu kalau ngomong jangan ngelembeh. Dalam Ustadz, ngelek terus. Enggak. Ayo negara TikTok, bagaimana? Aman. Nah sudah, tolong jangan memalukan. Ngomong sama Bu Shanu, beli Promax. Belinya langsung 20, pasang sebelah sini 4. Yang 4 bagikan hadiah buat jamaah. Setuju? Jamaah TikTok dapat hadiah handphone Promax. Setuju enggak? Kalau Anda bilang setuju, Anda yang tanggung jawab, belikan. Sudah? Maka perhatikan hadirin. Rasul mengatakan, la tusahib illa mu'minah. Jangan kamu jadikan teman. Teman itu apa? Makan bareng, pengajian bareng, olahraga bareng. Nanti bahkan kalau perlu kuliah pun bareng, macam-macam bareng. Bestie lah ya. Kecuali orang yang beriman. Orang Islam itu dibagi dua. Nomor satu, Muslim fasik. Atau dalam tanda kurung, Muslimun fajirun. Muslim, dia tidak keluar dari agama Islam, tapi dia orang yang lalai terhadap syariat. Lalai terhadap syariat. Dia Muslim, tapi sholatnya sembrono. Dia Muslim, tapi tidak nutup aurat. Dia Muslim, tapi ngerokok. Ini Muslim, tapi apa? Fajir. Dia melanggar aturan syariat. Dia Muslim, tapi kalau berdagang, curang. Kata Rasul apa? Yang model begini cukup say hello. Jangan dijadikan teman. Kalau mau milih teman, pilih yang kedua, Muslim, dan dia Muslim yang mukmin. Muslim yang apa? Mukmin. Agamanya bagus, takwanya bagus, ilmunya bagus. Kenapa? As-sahibu sahib, teman itu narik. Rasul mengatakan seseorang itu agamanya tergantung siapa? Temannya. Nah, apalagi kalau dalam rumah tangga kita yang kita punyai ipar itu ternyata ipar kita tidak seorang muslim yang beriman, ternyata ipar kita muslim tapi fajir. Woyo tambah remuk. Wes ipar saja membahayakan, apalagi ipar itu fajir. Dia ipar yang tidak nutup aurat. Dia ipar yang pergaulannya tidak terjaga. Nah, maka dengan itu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ingat, syariat difilmkan itu boleh jadi positif, boleh jadi negatif. Akan menjadi positif apabila tujuannya edukasi. Akan menjadi positif apabila tujuannya apa? Edukasi. Tapi akan menjadi negatif ketika diperankan oleh orang-orang yang mudorotnya lebih besar dibanding manfaatnya. Film ipar adalah maut, tapi isinya semua adegan bercumbu. Yang ngelihat suami istri, yuk kita lihat yuk. Ternyata adegannya apa? Bercumbu. Sudah nonton filmnya? Mas Coy, sudah nonton? Belum? Coba angkat tangan yang sudah lihat. Angkat tangan yang sudah lihat. Nah kalau adegannya termasuk, mohon maaf, film-film religi yang lain.
Kalau adegannya ciuman, pamer, aurat segala macam, itu mudaratnya lebih besar. Nah, maka dengan itu hadirin, itulah pentingnya kita memperdalam syariat. Pentinglah kita ini duduk di majelis ilmu. Pentingnya kita ini hidup di bawah naungan syariat. Karena kalau kita hidup di bawah naungan syariat, maka insya Allah apa yang kita lakukan senantiasa di bawah apa? Di bawah keselamatan. Penutup, di malam hari ini pemirsa yang dirahmati oleh Allah, tadi siang saya dapat info dari teman-teman, salah satu di antara guru kita yang kita cintai, Al-Ustadz Al-Walid, seperti ayah kita semua, Al-Ustadz Yazid Ibnu Abdul Qadir bin Jawas. Beliau tadi siang sekitar pukul 13:35 itu meninggal dunia. Setelah beliau sakit cukup lama, dan sakitnya juga tidak bisa dibilang penyakit yang ringan, penyakit yang cukup berat, maka kita doakan semoga Allah Ta'ala mengampuni dosa-dosa beliau, Allah Ta'ala merahmati beliau dengan rahmatnya yang luas, Allah jadikan setiap ilmu yang beliau sampaikan menjadi ilmu yang manfaat, yang pahalanya terus mengalir sampai di alam kubur beliau. Dan semoga Allah Ta'ala, namanya manusia pasti ada khilaf dan salahnya, Allah mengampuni, memaafkan segala khilaf dan salahnya. Dan setelah hari ini jangan pernah ceritakan keburukannya, karena setiap manusia pasti ada baiknya, ada buruknya. Maka ceritakan tentang apa? Kebaikannya, doakan yang baik-baik, mintakan ampun kepada Allah apabila ada sesuatu yang dianggap khilaf dari beliau. Maka semoga Allah Subhanahu wa ta'ala merahmati beliau dengan rahmatnya yang luas. Amin ya rabbal alamin. Itu yang dapat kami sampaikan di malam hari ini. Semoga ada manfaatnya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Hadanallah wa iyyakum. Ada di TikTok. Saya pernah hampir diperkaos sama ipar laki-laki saya. Beruntung saya berhasil melarikan diri dari rumah. Komentar di TikTok coba. Oh ya, Masya Allah, Masya Allah. Ya, jadi hati-hati ya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekali lagi kami ingatkan, jangan pulang dulu. Nanti di belakang ada bakso alam, terbuat dari daging alami, terbuat dari daging sapi alami.